العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، فقال الإمام السيوطي في كتابه لباب الحديث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة واجبات على كل مسلم. Hadis ini menjelaskan tentang masalah siwak. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu wajibatun ala kulli muslimin. Utawi perkara telu wajibatun iku wajib. Wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Ada 3 macam yang hukumnya wajib. Dalam wajib dalam hal ini karena kalimat wajib bukan wajib-wajib yang berarti harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan mendapat siksa atau dosa, tidak. Tetapi wajib ini termasuk bagian dari sunnah, karena hadis yang menjelaskan tentang wajibatun itu banyak sekali. Artinya wajibatun wajib itu artinya sabitun, tetap. Oleh ulama dijelaskan bahwa misalnya ghuslul jum'ati wajibatun ala kulli muslim, wajibun ala kulli muslimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, itu dalam sebuah hadis. Tapi artinya bukan wajib, meskipun ada sebagian mazhab yang mengatakan bahwa mandi Jumat juga hukumnya wajib. Tapi wajib menurut jumhur ulama yang dimaksud adalah sunnah. Wajibatun bimana sabitun, seperti juga al-witru wajibun ala kulli muslimin. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Tetapi mazhab kita Syafi'i menjelaskan bahwa wajibatun itu yang dimaksud adalah sunnah bimakna sabitatun. Salah satu wajibatun ay sabitatun, tegese tetap ala kulli muslimin ngatasi saben-saben wong muslim. Jadi 3 macam ini sesuatu yang selayaknya harus dilakukan oleh setiap muslim. Oleh Syekh Nawawi Banten disebutkan bahwa wajibatun itu maksudnya fi'luhun namandu nadban muakkadan alaih. Jadi yang dimaksud dengan wajibatun adalah sunnah muakkad, kata Syekh Nawawi. Jadi bukan wajib-wajib yang jika ditinggalkan itu berdosa, tidak, tetapi hukumnya adalah sunnah muakkad. 3 macam ini adalah sunnah muakkad. Apa 3 itu? Yang pertama al-ghuslu yaumul jum'ah. Al-ghuslu yaumal jum'ati. Mandi di hari Jumat. Jadi mandi sebelum melakukan sholat Jumat. Biasa kita lakukan mandi sebelum sholat Jumat. Jadi bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, ini kan mandi Jumat ya, mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kalau di dalam hadis wajib. Yang tadi ditafsirkan adalah sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad ini artinya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis ketika disebutkan wajibatun itu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bersabda, salasun hunna alayya faridah. Ada 3 macam bagiku adalah fardu, kata Rasulullah. Wa hunna lakum sunnah.
tiga ini bagiku wajib, tapi bagi kalian sunnah. Yaitu berupa as-siwaku, satu siwak, witru dan sholat witir, wa qiyamul laili dan qiyamul lail. Ini ada tiga macam yang bagi Rasulullah itu wajib, tapi bagi umatnya, bagi kita semuanya adalah sunnah. Makanya dalam riwayat Sayyidatina Aisyah mengatakan salasun hunna alayya faridah wa hunna lakum sunnah as-siwak wal witr wa qiyamul lail. Oleh karena itu hadis ini dijelaskan yang salasun wajibatun ala kulli muslimin al-huslu yaumal jumu'ati. Yang pertama adalah mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat ini hukumnya sunnah muakkadah bagi kita. Wasiwaku dan siwakan wa masutibi dan ngepok wangi-wangian. Yang pertama mandi hari Jumat, yang kedua adalah bersiwak, yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Nah, ini di hari Jumat sangat-sangat diperlukan, sangat dianjurkan sekali ketika hari Jumat kita mau berangkat Jumatan, kita itu sangat-sangat dianjurkan sekali untuk memakai wangi-wangian. Di selainnya di lain Jumat juga dianjurkan sekali. Nah, dianjurkan sekali untuk memakai wangi-wangian agar kita selalu baunya wangi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis, hubbiba ilayya min dunyakum salas, termasuk diantaranya adalah at-tib, as-salatu wan nisa wat tib. Jadi termasuk sesuatu yang dicintai, sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memakai wangi-wangian supaya kita baunya wangi terus. Ini di samping enak jika kita bergaul, juga menandakan bahwa orang itu selalu bersih, tidak kumuh, tidak kotor, tidak menjijikan. Rasulullah sangat mencintai ta'atur atau tib, wangi-wangian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bisiwak. Wangenono sliramu kabeh afwahakum ing pira-pira cangkemmu kabeh bisiwaki kelawan siwak. Fa innahu krana teman setuhune siwak tariqul Qur'an iku tariqul Qur'an, dalane Qur'an. Nah, kata Rasulullah dalam hadis ini, wangikanlah, harumkanlah mulut kalian dengan siwak. Karena siwak itu menghilangkan bau mulut. Supaya baunya wangi, itu dengan cara bersiwak supaya tidak bau mulutnya itu. Karena mulut itu adalah jalannya Quran. Kita membaca Quran keluarnya dari mulut. Mulut kita dibuat membaca Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, suara yang keluar itu suara yang penuh dengan kewangi-wangian, penuh dengan bau wangi, bukan malah bau mulut yang tidak enak, tidak sedap. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan dari Imam Tabrani dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, ini ada sebuah hadis, takhallalu fa innahu nadzafatun wan nadzafatu tad'u ilal iman wal imanu ma'a sahibihi. Jadi artinya kata Rasulullah dalam hadisnya Ibnu Mas'ud itu, kita selilitlah kalian, karena selilit itu artinya ya kotoran-kotoran yang ada dari dalam gigi-gigi itu, sela-sela gigi itu hilangkanlah, bersihkanlah. Karena dengan selilit itu berarti itu pembersihan, kebersihan, dan kebersihan itu mengajak kepada keimanan. Nah, keimanan itu bersama dengan sahabatnya, bersama dengan orang yang punya keimanan, yaitu fil jannah. Karena itu dijelaskan, akhriju ma bainal asnan minat tu'am bil khalal,
fa inna dzalika nadzafatun lil fam wal asnan. Nah, ini penting sekali, makanya mulut itu harus dijaga kebersihannya. Kebersihannya karena mulut itu kan dibuat baca hadis, buat baca Quran, maka Quran yang keluar dari mulut itu hendaknya mulut yang bersih, yang wangi. Jangan kita baca Al-Quran tapi mulut yang keluar dari kita baunya tidak sedap, baunya tidak enak, kecuali pada saat bulan puasa atau sedang berpuasa, itu kan baunya tidak enak, maka nggak apa-apa, karena itu ada hadis lain bahwa rihu shaim itu rihu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Itu beda lagi. Kalau orang yang sedang berpuasa kemudian bau mulutnya itu nggak sedap kemudian baca Quran, itu tidak masalah, itu bagi orang yang sedang berpuasa, karena itu ada hadis lain atau penjelasan lain tentang itu. Tapi kalau tidak dalam keadaan berpuasa seperti biasa, ya harus mulutnya dijaga supaya tidak bau mulut. Oleh karena itu harus kita ya sebagai muslim, sebagai mukmin, ketika kita membaca Al-Quran hendaknya mulut kita bersih, mulut kita baunya enak, baunya sedap, karena itulah keluarnya Al-Quran itu dari mulut kita. Maka jagalah mulut kita supaya tidak berbau, tidak bau. Nah, ini Al-Quran keluar dari mulut kita. Jangan melihat kitanya, tapi melihat Qur'annya. Oleh karena itu ketika seseorang misalnya memakai pakaian kebesaran, ketika berceramah atau ketika mengaji atau apalah begitu, ini karena menghormati bahwa yang disampaikan itu Al-Quran, bahwa yang disampaikan itu adalah hadis Nabi, bahwa yang disampaikan itu adalah cerita-cerita ulama, hal-hal yang memang sangat dianjurkan untuk kita bersiap menghormatinya. Sehingga ketika memakai sesuatu yang menjadikan orang itu wibawa atau sesuatu yang menjadikan dia itu pantas sebagai pembawa atau penerang bagi umat, itu memakai pakaian yang mencerminkan kepribadiannya. Supaya apa? Ini karena supaya termasuk orang yang menghormati atau memuliakan ilmu yang dikeluarkan dari mulutnya, ilmu yang keluar dari dirinya, ilmu yang disampaikan dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Nah, ini sangat diperlukan, karena hubungannya kalau kita mulut kita yang keluar itu harus harus wangi, tidak boleh berbau, tidak ada bau yang tidak enak. Maka ketika mulut kita bersih, pakaian kita bersih, kita mencerminkan orang yang mempunyai ilmu. Ketika menyampaikan ilmu itu, maka ya selayaknya berpakaian atau apalah begitu yang yang mencerminkan bahwa dia itu orang yang berilmu. Karena ini menghormati ilmunya, menghormati Al-Quran yang dibacanya, menghormati hadis yang dijelaskannya. Ini mencerminkan semua itu, bukan karena dirinya, bukan, tetapi karena yang keluar dari mulutnya itu adalah Al-Quran, yang keluar dari dirinya itu adalah Al-Hadis. Maka ya seperti itu, maka memuliakan yang keluar itu yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dan penjelasan-penjelasan tentang agama atau tentang ilmu. Berarti kita menghormati adanya ilmu, menghormati Al-Quran, menghormati atau ta'zim kepada Al-Hadis, menta'zim hal-hal yang bersifat agamis, yang berhubungan dengan syariat, karena syariat itu nomor satu. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali dalam hadis ini, tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Quran. Dan itu semuanya menjurus kepada keimanan, dan keimanan itu nanti akan bersama dengan orang yang memiliki iman, yaitu di dalam surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'ami. Nah ini lebih hebat lagi. Kata Rasulullah, khallilu. Nah, rahima muga-muga melasi sinten Allah Gusti Allah. Muga-muga paring rahmat sinten Allah Gusti Allah al mutakhallilina. Ing pira-pira wong kang selilit, wong kang selilitan. Min ummati saking umatku. Selilitan fil wudu ing dalam wudu wa ta'ami lan panganan. Artinya begini. Kata Rasulullah, rahimahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i. Wah, nyela-nyelani padha karo nyela-nyelani selilit, Saudara. Artinya kalau kita ini ketika berwudu atau mandi, lah ini nggak menyebutkan mandi, ini secara otomatis ditafsiri oleh Syekh Nawawi fil wudu'i wa fil ghusli. Jadi kalau kita dalam berwudu atau kita mandi itu takhlil. Takhlil itu kalau di dalam wudu berarti takhlilul lihyah, takhlilus sya'ar. Nah, ini kalau apa dalam wudu apa dalam mandi berarti takhlilus syu'ur. Apa rambutnya itu di sela-selani begini, nah di ini itu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Nah ketika wudhu juga takhlil apa misalnya yang kita disunahkan oleh kita, disunahkan melakukan takhlil asabi, takhlil asabiul yadain wa asabi'ir rijlain. Itu dalam wudu, dalam fikih itu kan dijelaskan. Nah itu kalau dalam berwudu orang yang takhlil, kalau wudu ya takhlil, kalau to'am berarti selilit. Nah itu. Nah kalau dalam berwudu itu takhlil, kita melakukan takhlil asabi'ur rijlain, asabi'ul yadain. Itu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan rahmat, dirahmati oleh Allah. Dirahmati oleh Allah. Ini kalau mandi atau berwudu atau mandi. Jadi kalau berwudu ya takhlilul asabi', takhlilul yadain. Tapi kalau mandi berarti takhlilu syu'ur. Takhlilu syu'ur. Tadi tahlil apa? Menyelani rambut-rambut ini dalam mandi. Ketika mandi. Nah ini didoakan oleh Rasulullah agar mendapatkan rahmat. Begitu juga ketika kita makan, kemudian sisa-sisa makanan setelah makan itu kan ada tuh sisa-sisa makan biasanya, maka selilit. Nah itu ini namanya selilit. Takhlilul asnan itu min asari ta'am. Ini didoakan oleh Rasulullah agar mendapatkan rahmat. Kenapa dengan rahmat? Ini dijelaskan oleh para ulama, lihtiyatihim fil ibadah, fa yata'akkadul i'tina'u bihi lidukhuli fi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, kalau ada orang itu ketika setelah makan selilit, artinya menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Ini menandakan bahwa orang itu berarti sangat berhati-hati dalam ibadah. Artinya kalau tidak selilit kan itu nanti sholat misalnya, jangan-jangan nanti ada khawatir ada sesuatu yang masuk ke dalam perut karena di dalam mulutnya itu ada makanan. Hingga sisa-sisa makanan itu ditakutkan nanti masuk ke perut yang menjadikan sholatnya batal nanti. Makanya oleh ulama dijelaskan seperti tadi, berarti orang yang selilit itu membersihkan mulutnya dari sisa-sisa kotoran, dari sisa-sisa makanan itu berarti dia sangat berhati-hati dalam ibadah. Kalau sangat berhati-hati dalam ibadah, berarti tandanya orang itu sangat-sangat memperhatikan ibadahnya. Bagaimana agar dia itu sholatnya diterima,
agar dia itu sholatnya benar, agar itu dia sholatnya sah. Nah, kalau orang perhatiannya terhadap ibadah seperti ini, maka orang itu akan mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diberi rahmat. Maka gampang saja bagi kita ini. Kita ingin termasuk dalam doa Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, ya sudah, ini takhlilus syu'ur ketika mandi, takhlilul yadain wal takhlilul asabi'ul yadain warijlain ketika wudu. Kemudian kita membersihkan sisa-sisa makanan setelah makan. Nah, ini semuanya masuk dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa saja, barang siapa yang ingin mendapatkan doa dari Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukanlah dua macam ini, yaitu al-mutakhallilin fil wudu wat ta'am. Ini enak. Sehingga kita pengen masuk dalam doanya Rasulullah, insya Allah kita masuk di dalamnya ketika kita melakukan dua hal ini. Ketika kita melakukan dua hal ini, maka kita masuk dalam doanya Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rahmat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Kata Rasulullah, ini sudah pernah dijelaskan tentang ini, salat dengan menggunakan siwak itu lebih baik. Nah, salat dengan bersiwakan itu lebih baik, khairun min sab'ina salatan, dibanding dengan 70 salat tanpa menggunakan siwak. Jadi siwakan itu kan sebelum sholat disunahkan. Nah, kita sholat sebelum sholat itu bersiwakan itu lebih baik dibanding kita sholat 70 sholat tanpa dengan menggunakan siwak. Ini sangat-sangat dianjurkan sekali karena siwak itu faedahnya besar sekali. Sangat besar. Oleh karena itu termasuk salah satu di antara pakerti atau hal-hal yang dilakukan oleh para nabi, para rasul itu adalah siwakan. Makanya dengan siwakan itu kelihatannya remeh, tetapi sangat agung pahalanya, yaitu bandingannya kalau kita sholat satu sholatan dengan siwak itu lebih baik dibanding dengan sholat 70 sholatan tanpa menggunakan siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, azala Jibril yusini bisiwak hatta khasyitu an yadirna asnani. Masya Allah, an yadrudanna. Kata Rasulullah, mazala Jibrilu, ora kingsir-kingsir sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Ora kingsir-kingsir iku yusini masiati sapa Jibril ing ingsun bisiwaki kelawan siwak. Hatta khasyitu sehingga khawatir wedi sapa ingsun an yadrodan ing yento rontok apa asnani pira-pira untuku. Kata Rasulullah, malaikat Jibril itu selalu senantiasa berwasiat kepadaku agar selalu bersiwakan, sampai-sampai aku ini, kata Rasulullah, takut gigiku rontok saking seringnya. Jadi setiap saat, setiap waktu itu bersiwakan, sampai saya khawatir gigi saya itu rontok, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain, wa ausani Jibril bisiwak hatta khasyitu la adradanna, itu khiftu la adradanna hatta dzanantu suqata asnani. Artinya ya sama kita ini, kata Rasulullah, saya diwasiati oleh malaikat Jibril selalu terus-terusan
untuk bersiwakan, sampai saya khawatir gigi saya sampai rontok karena seringnya bersiwakan. Nah ini karena siwak itu sangat penting sekali, sangat penting dan faedahnya banyak sekali. Oleh karena itu ketika seorang itu melakukan siwak, ini berarti tadi sudah mendapat doanya Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah mendapatkan rahmat dari Allah, juga melaksanakan pesan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ini masalah siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, hadis yang ke-10 dalam masalah siwak adalah umirtu bis siwak hatta khiftu ala asnani. Salah satu hadis lagi yang hampir mirip dengan yang di atas, bahwa ini ada yang kelewatan hadisnya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tukhallilu, ini kelewatan tadi. Ya sudah, nggak apa-apa, insyaallah nanti ada yang kelewatan, ini tadi kelewatan yang dibaca, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena ini masih bergantungan dan secara runtut, secara teratur. Tinggal berapa hadis, ada 4 hadis yang belum kita baca, tapi tadi ada yang kelewatan 2 hadis. Insyaallah nanti kita baca pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipaham dan kita mendapatkan futuh dari Allah, dan kita mendapat rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita di dunia ini juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, maslahat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.